teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Putri. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang sempat viral pada bulan April yang lalu, yaitunya berita LGBT di kampus Universitas Negeri Padang. Pada bulan April 2026, Kota Padang mendadak ramai yang digegerkan dengan satu kasus di kampus Universitas Negeri Padang, yang dimana-mana kasusnya bermula melalui beberapa akun anonim menyebarkan layar chat WA, foto kedekatan dua mahasiswa, dan tuduhan hubungan sesama jenis yang diduga melibatkan dua mahasiswa aktif organisasi kampus yang awalnya cuma beredar di grup kecil mahasiswa dan kini menyebar luas di berbagai media sosial. Mahasiswa yang terlibat tersebut adalah berinisial JFP dan GTA. Mereka ini yang inisial J yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta yang inisial G ini dari Fakultas Bahasa dan Seni. Awal munculnya yaitu foto mereka sempat viral di akun media sosial. Pada tanggal 5 April 2026, media sosial mahasiswa mulai penuh dengan unggahan tentang kasus tersebut. Dimulai dari screenshot chat, foto mereka berdua, bahkan cerita anonim mulai bermunculan satu persatu. Orang-orang mulai mencari identitas kedua pihak, fakultas, organisasi, angkatan, sampai kehidupan pribadi mereka dibahas habis-habisan di internet. Situasinya semakin panas karena kedua mahasiswa disebut aktif organisasi kampus, sehingga kasus ini cepat menyebar ke berbagai fakultas. Dan pada tanggal 6 sampai 8 April, bukti-bukti yang diduga mengarah kepada hubungan kasus kedua belah pihak mulai tersebar lebih luas. Banyak mahasiswa yang menyimpan dan menyebarkan ulang chat WA mereka, serta foto-foto yang sempat beredar, yaitu tampak di antara dua mahasiswa tersebut sedang memegang kado dan bercaption, "Tetap menjadi bocil kesayangan aku selamanya ya." Foto itu pun ramai dibahas di media sosial. Situasi makin heboh sekitar tanggal 9 April. Mereka diberhentikan secara tidak hormat dari organisasi yang mereka arungi, diunggah melalui media sosial resmi UNB. Banyak orang langsung menganggap kasus tersebut terbukti benar hanya karena adanya tindakan organisasi, padahal belum ada penjelasan resmi yang benar-benar lengkap dari pihak kampus. Dan pada tanggal 11 April menjadi momen yang paling ramai dibicarakan. Kedua orang tua mahasiswa dikabarkan dipanggil ke gedung rektorat untuk membahas kasus tersebut. Banyak mahasiswa yang berkumpul di sekitar lokasi karena penasaran. Beberapa mahasiswa bahkan merekam dan mengambil foto klarifikasi tersebut. Dan orang tua dari kedua pihak tersebut tidak terima. Mereka bahkan sempat mengejar dan memaksa mahasiswa untuk menghapus serta mengancam mahasiswa tersebut. Dan pertengahan April 2026, kedua mahasiswa akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka membantah sebagian tuduhan yang beredar dan menyebutkan ada bukti yang sudah diedit. Salah satu pihak bahkan mengaku bahwa foto tersebut diedit menggunakan AI. Ia juga merasa dirugikan karena perbuatan tersebut mencemarkan nama baik mereka. Dan kedua belah pihak tersebut akan membawa kasus ini ke
ke jalur hukum terhadap penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik kampus, nama baik pribadi, dan nama baik keluarga mereka. Anehnya, memasuki akhir 2026, kasus yang sebelumnya viral itu perlahan mulai menghilang. Bukti-bukti yang ada di media sosial itu pun hilang tanpa jejak, dan klarifikasi dari kedua pihak tersebut serta tidak ada ditindaklanjuti dengan benar-benar selesai. Bagaimana penyelesaiannya, semua seperti tenggelam tanpa jejak setelah berminggu-minggu jadi konsumsi publik. Dan katanya ada petinggi dari universitas tersebut yang melindungi pihak mereka karena mereka satu geng, yaitu LGBT. Tapi saya tidak tahu kebenarannya, apakah itu benar atau tidak. Dan menurut saya, kasus ini bukan cuma soal dugaan LGBT atau benar salahnya tuduhan yang beredar. Kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial bisa menghancurkan privasi seseorang hanya dalam hitungan hari. Dan saat sebuah isu itu sudah viral, orang-orang cenderung lebih percaya dan tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan masa depan yang terlibat. Sampai sekarang banyak mahasiswa yang masih bertanya-tanya, apakah kasus itu benar adanya atau sebenarnya hanya pengadilan media sosial yang terlalu jauh melampaui batas. Dan untuk teman-teman semuanya, harap jangan diikuti atau jangan pernah masuk ke dalam pergaulan yang tidak sehat tersebut. Dan teman-teman semuanya, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kasus tersebut. Kasus tersebut benar atau tidaknya, atau hanya isu belaka yang memviralkan dan memperburuk nama universitas. Dan untuk teman-teman semuanya, jadikan ini sebagai pelajaran bahwa jangan pernah sesekali teman-teman mengambil langkah untuk melakukan tindakan tersebut, karena itu dapat merugikan diri sendiri, nama universitas, dan nama orang tua. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.